Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Terima kasih Tante Yola sudah menuntun, memimpin acara ini. Dan juga terima kasih Bu Fani, kesaksian yang menguatkan kita semua ya. Melihat bagaimana Tuhan sangat mencintai kita, dan Dia menggunakan berbagai sarana untuk membawa kita kepada tempat kita yang sepatutnya. Jadi memang itulah pengalaman kekristenan yang mulia. Dia dapat merasakan dan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita kembali kepada sama nabi-nabi, sampai kematian mereka tahu. Ini hebat. Dan saya senang untuk membaca cerita-cerita para nabi, apa yang mereka alami, dan sebenarnya itu menjadi pengalaman pribadi-pribadi kita ketika kita belajar untuk lebih menghidupkan Yesus dalam kehidupan. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi sepertinya tidak pernah mengalami dan merasakan Yesus dalam hidup. Sangat disayangkan. Tapi pada sore hari ini, terima kasih melalui kesaksian ini, kiranya ini juga boleh menjadi pengalaman baru dalam kehidupan kekristenan kita yang hadir pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan masuk pada pembahasan kita, kembali umat saya minta merendahkan hati diri kita untuk berdoa sekali lagi. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Yesus, kesempatan yang indah ini kami boleh mendengar kesaksian dari Ibu Fani. Terima kasih kami memiliki pengalaman baru bersama Engkau melalui Ibu Fani ini. Biarlah Tuhan kami juga boleh dapat merasakan pengalaman-pengalaman yang lebih indah bersama Engkau dalam hidup kami setiap hari di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Baik kacau oleh wabah, politik, peperangan, dan sebagainya. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang selalu menjanjikan damai sejahtera-Mu bagi umat-umat-Mu, yang mencari Engkau dengan setia, yang penuh dengan pengharapan, dan menghidupkan akan ketetapan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Siapkan hati kami Bapa untuk menerima pelajaran dari tahta anugerah Tuhan. Siramilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai sejahtera, keselamatan dari tahta-Mu. Melalui pelajaran ini Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang Engkau cintai, dan oleh karena mereka Engkau mati. Kami biarlah semua di sini boleh menjadi ambil bagian dari setiap pelajaran yang kami boleh terima hari ini. Bungkus hamba-Mu Tuhan dengan bayang salib Tuhan. Singkirkan segala cinta diri, singkirkan dari kesombongan, dari segala kemanusiaan kami yang berdosa ini. Tapi biarlah Engkau akan ditinggikan dan selalu ditinggikan di tengah umat-Mu ya Yesus, Juru Selamat kami. Pakai lidah hamba-Mu untuk memuliakan Engkau senantiasa. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan siap syukur. Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, saya rasa kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan berbahagia. Kalaupun ada yang sakit, namun hatinya tetap penuh dengan pengharapan. Kita datang kepada pembahasan fasting and prayer. Jadi sepanjang bulan ini, fokus pembahasan kita mengenai doa. Seperti pertemuan kemarin, minggu lalu, Selasa yang lalu, kita membahas mengenai kuasa doa itu. Di mana kuasa itu bukan bergantung kepada kata-kata doa, tapi kuasa itu bergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita datang kepada puasa, fasting. Karena Yesus sendiri dia katakan ketika dia mengusir setan, sementara murid-murid tidak dapat melakukannya, ada satu pernyataan di bawah
ayat itu, dia taruh tanda kurung di sana, dia katakan semua ini harus dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Saudara yang punya Alkitab di rumah, kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Jadi sebentar, saya akan mintakan juga partisipasi untuk membacakan ayat-ayatnya. Kalau kita datang kepada ayat Yoel pasal 2 ayat 12, saya minta maaf saya gunakan bahasa Inggrisnya, karena bukan terjemahan Indonesia salah, tidak, tapi saya suka melihat dia punya makna bahasa itu yang lebih familiar dan lebih mengena dengan apa namanya pengertian yang dimaksudkan secara teks dan konteks. Jadi dari ayat ini Yoel 2 ayat 12 dia katakan di sini, tapi sekarang juga kata firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Turn ye even to me with all your heart, and with fasting, dengan puasa, dengan menangis, dan juga dengan apa di sini? Bersedih, mengadu, mourn, dengan perasaan yang kusuk. Jadi Tuhan ingin kita berbalik kepadanya dengan sepenuh hati, dengan fasting, dengan puasa. Perhatikan ini bahasanya di sini. Jadi puasa muncul sebenarnya kata puasa pertama dalam kitab Nehemia. Itu kata puasa. Namun aktivitas puasa itu sudah ada, sudah pernah terjadi. Mulai dari cerita Musa. Jadi ini sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang timur untuk kata puasa ini. Jadi jangan heran kalau saudara-saudara kita dari kaum Muslim, mereka suka mengadakan bulan puasa, karena memang puasa ini budaya timur, dan itu budaya Alkitab. Ingat, kekristenan itu datang dari timur, bukan dari barat. Orang barat yang memperkenalkan, tetapi budaya utama itu dari timur. Makanya jangan heran banyak di Alkitab, bukan sedikit ungkapan-ungkapan mereka berpuasa. Cerita Yunus ketika kota Niniwe akan dibinasakan, apa yang dilakukan oleh Raja Niniwe? Dia menyuruh seluruh warganya untuk berpuasa. Nah, ini arti puasa yang saya ambil dari Kamus Britannica. Dia bilang begini, fasting, abstinence from food or drink. Jadi ini puasa ini berpantang dari makan dan minum, atau kedua-duanya dengan kesehatan. Jadi bukan hanya pantang makan minum, tapi juga berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan ritual, berhubungan dengan keagamaan dan etik. Jadi tinggal kita mau lihat di mana puasa itu kita arahkan. Yang berbahaya kalau puasa itu menyebabkan yang di bawah. Ini saya kasih bold, saya tidak akan baca semua, tapi penekanan-penekanan katanya saya waktu baca ini saya bilang, banyak orang Kristen dan yang suka melakukan puasa, mereka lakukan an expression of protest against. Jadi satu ekspresi untuk memprotes. Ini yang kita kenal dengan demo. Iya kan? Dan banyak, bukan sedikit orang yang berpuasa, sifatnya bukan puasa, tapi sifatnya demo. Saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C.
dan saya tidak mau makan sebelum keinginan itu terpenuhi. Itu demo, saudara nama. Makanya kita di dalam pelajaran ini kita harus memahami makna utama dalam puasa itu. Nah, apa yang dikatakan Alkitab sehubungan dengan puasa? Coba buka dalam Mazmur pasal 35 ayat 13. Walaupun saya sudah taruh bahasa Inggrisnya di sini, tapi mungkin ada yang bisa bantu saya. Baca dalam Mazmur 35 ayat 13. Ada yang bisa baca? Mazmur 35 ayat 13. Mazmur 35 ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabuk. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Terima kasih Ibu Berta. Lihat perterjemahannya bahasa Indonesia, dia bilang, aku menyiksa. Padahal kalau dalam bahasa Inggris, I humble my soul. Jadi dalam konteks puasa, itu bukan menyiksa diri. Kalau menyiksa, itu yang disebut dengan demo. Tapi puasa dalam konteks Alkitab, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Humble my soul with fasting, and my prayer return into mine own bosom. Dan itu doa itu kembali kepadanya. Dan ingat Yesus katakan itu dalam Matius pasal 6. Sebenarnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi jangan kita berpuasa seperti orang Farisi yang mencari perhatian dengan menyatakan bahwa mereka ini tidak makan, tidak minum. Tidak demikian. Dalam Mazmur pasal 69 ayat 10, coba tolong baca lagi. Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Oh, coba ayat 11 itu. Berarti ini bahasa Inggris kok dengan bahasa Indonesia, dia punya Mazmur itu agak beda satu ayat. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Terima kasih Ibu Lani. Lihat ini, when I wept and chasten my soul. Dia meremukan. Chasten artinya dia menjadikan dirinya nggak ada harga sama sekali. Jadi demikian berpuasa itu dalam konteks pemazmur. Dalam konteks Daniel lain lagi. Coba perhatikan Daniel 9 ayat 3, apa yang dia katakan di sana. Daniel pasal 9 ayat 3. Aku mengarahkan wajahku kepada Tuhan Allah, mencarinya dalam doa dan permohonan sambil berpuasa, dan mengenakan kain kabung serta abu ya. Ya, abu. Ashes. Yes. Lihat ini. Jadi puasa, dia bilang, set my face unto the Lord, to seek by prayer and supplications. Jadi itu puasa itu, dia memfokuskan semua pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Jadi dari bahasa-bahasa ini, saya hanya ambil, sebenarnya banyak ya, tapi saya hanya pilih yang lebih memiliki penekanan terhadap makna puasa itu. Jadi sebenarnya puasa yang diinginkan Tuhan, di mana jiwa orang itu tidak lagi berpikir mengenai yang lain, tetapi dia hanya berfokus kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau saya terjemahkan sederhana begini, saya lupa makan, lupa minum karena Yesus. Itu kalau saya sederhanakan bahasa. Sama dengan orang kalau main game, anak muda kalau lihat main game, oh mereka lupa makan, mereka lupa waktu. Karena otak mereka terfokus ke game. Demikian dalam puasa, mereka lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya, everything. Mereka lupa. Karena Yesus. Jadi kita perlu ambil waktu
dalam satu minggu, mungkin satu hari, kita berfokus dengan Yesus. Itu puasa namanya. Set our mind, our thoughts, pikiran, dan segala akal kita mengarahkan hanya kepada Yesus. Jadi puasa itu bukan berfokus kepada tidak makan, tidak minum. Kalau kita puasa hanya berfokus makan dan minum, kita menjadi pembohong. Karena selama puasa orang tanya, kenapa nggak makan? Saya puasa kok, tapi perutnya keroncongan. Itu memalukan sebenarnya. Tapi kalau fokus dia kepada Tuhan, perut itu tidak akan keroncongan. Saudara, tidak akan penyakit mah. Banyak orang belajar puasa kena penyakit mah. Kenapa? Dia puasa stres. Dan puasa demikian Tuhan tidak pernah berkehendak. Karena tanpa dia sadari, dia sementara menerjemahkan makna puasa yang salah. Dia itu bukan puasa, tapi demo. Menyiksa dirinya supaya Tuhan dengar dia. Saudara lihat, setan suka masuk di dalam situasi-situasi rohani yang kelihatan baik, tetapi kalau kita salah dalam doa dan puasa, setan akan ambil alih di situ tanpa kita sadari. 2 Korintus 11 ayat 27, perhatikan juga pernyataan Paulus. Dia katakan di sini, coba buka 2 Korintus 11 ayat 27, coba tolong baca. 2 Korintus 11 ayat 27. Saya minta maaf tadi karena saya buat ini bahasa Inggrisnya biar kita bisa ada perbandingan untuk melihat makna sesungguhnya. Oke, ada yang bisa ya. 2 Korintus 11 ayat 27. Dan Ya. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terima kasih. Ini Paulus punya pernyataan. Dia gunakan di sini, in watching often, in hunger and thirst. Dalam kelaparan dan haus, baru dia kasih pisah, in fasting often. Dengan kata lain, di dalam cara dia menulis, dia pisahkan antara makan minum dengan puasa. Sebenarnya kalau saya buat sederhana, saya boleh bilang, ini saya tidak makan, tidak minum ini, saya bisa katakan ini puasa. Betul tidak? Tapi Paulus mendefinisikan dengan cara yang lain. Dia tidak makan, tidak minum, dan dia puasa. Nah, jadi dengan kata lain, puasa itu bukan bergantung kepada tidak makan dan tidak minum, tapi bergantung kepada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Itu puasa. Puasa itu membentuk satu hubungan. Jadi beda doa lah. Kalau doa itu memang kita membentuk hubungan, kita menjalin hubungan dengan perkataan. Tetapi kalau puasa kita menjalin hubungan dengan batin. Makanya pernyataan ketika Yesus katakan ini harus dilakukan dengan doa dan puasa. Artinya punya hubungan secara bahasa dan hubungan secara batin. Itu maksud doa dan puasa. Kalau doa kita berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, tapi puasa tanpa kata-kata, tetapi batin kita terikat. Bisa dapat di sini ya. Ini doa dan puasa maksudnya. Jadi kalau kita sering melakukan ini, saudara dapat bayangkan hubungan saudara dengan Tuhan akan jadi seperti apa. Kalau sering kita lakukan ini, asal kita lakukan di dalam porsi atau bentuk yang benar. Jangan sampai kita lakukan hanya karena kita membutuhkan sesuatu dan kita lakukan itu jadi demo. Dia punya makna akan hilang, makna puasanya.
Jadi makna puasa itu sebenarnya Tuhan sementara melatih umatnya untuk menjalin hubungan yang lebih intim. Hubungan yang lebih intim. Nah, ini yang dalam Matius pasal 4 yang cerita mengenai ketika Yesus dimuliakan, pencobaan di padang gurun, Matius pasal 4 ayat 2. Bukan ini dia. Markus pasal 4, minta maaf. Saya salah ketik ini. Markus pasal 4 ayatnya yang kedua. Wait. Kayaknya aku yang salah, saya tulis salah ini. Oh iya, Matius pasal 4, betul. Matius pasal 4 ayatnya yang kedua. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tadi saya baca ayat 3. Sesudah dia puasa 40 hari dan 40 malam, maka dia lapar. Pertanyaan, apa yang Yesus lakukan sehingga disebutkan dia itu sementara puasa? Kalau pernyataan Paulus tadi dia pisahkan tidak makan, tidak minum, dengan puasa dipisahkan. Coba perhatikan bentuk penulisan Matius pasal 4 ayat 2. Sesudah dia berpuasa 40 hari 40 malam, sesudah itu dia lapar. Sebenarnya kalau kita langsung logik berpikir, berarti dia waktu puasa dia tidak makan sampai dia lapar. Betul tidak? Iya kan? Nah, sebenarnya waktu Yesus itu berpuasa, kalau kita kembali dalam konteks Alkitab, konteks Paulus tadi dengan konteks kitab Mazmur, apa yang dilakukan selama dia puasa itu? Untuk memahami ini, kita harus perhatikan kitab Keluaran pasal 24 dan 18, karena cerita ini menggambarkan cerita Yesus waktu dia berpuasa. Ini adalah blueprint-nya kehidupan Yesus. Blueprint atau bayangan, gambaran apa yang Yesus lakukan. Mari kita mundur dalam kitab Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24. Ayatnya yang ke-18. Oke. Keluaran pasal 24 ayat 18. Ada yang bisa baca? Boleh minta? Iya, silakan Ibu Berta. Ya. Keluaran 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Lihat ini ya. Keluaran 24:18, Musa dipanggil Tuhan naik di atas gunung. Oke. Coba bandingkan dengan Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Selama 40 hari 40 malam di atas gunung, ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Coba Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. 27-28. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada log itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Terima kasih Ibu Berta.
Ini di pasal 34. Tetapi dia mulai tidak makan, tidak minum, itu dari mulai pasal 24. Pasal 34 itu adalah keterangan apa yang dia lakukan. Nah, selama dari pasal 24 sampai pasal 34, apa yang Musa lakukan di atas gunung? Coba perhatikan urutan ceritanya. Mulai dari pasal 24, Tuhan membawa Musa naik di gunung. Dan dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Apa yang dia lakukan? Perhatikan dimulai dengan pasal 25. Apa perikopnya di sana? Pasal 25. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Jelas di sini. Ini persembahan khusus. Jadi, sampai di pasal 34, kalau kita perhatikan, pembicaraan Musa dengan Tuhan di atas gunung adalah mengenai membuat Ka'bah. Bisa dapat? Iya, kemah suci. Oke, sekarang saya mau buka pikiran. Apa fungsi Ka'bah? Kalau kita belajar yang pelajaran bulan lalu. Fungsi Ka'bah, ada yang bisa jawab? Untuk apa Ka'bah itu Tuhan bangun? Apa makna utama dari Ka'bah itu? Untuk keselamatan manusia. Keselamatan. Terima kasih Tante Kiki. Kita dapat bahasa keywords-nya, kata kuncinya. Keselamatan untuk manusia. Makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya, rombak Ka'bah ini, dalam 3 hari aku membangunnya. Dia merujuk kepada siapa? Dirinya yang menjadi simbol atas Ka'bah itu. Dari cerita ini kita dapat apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari dengan Bapaknya yang ada di padang gurun. Kita sudah lihat ya, kalau Musa, dia bahas mengenai Ka'bah, tetapi makna rohaninya, kata kuncinya untuk keselamatan manusia, berarti bahasa yang sama yang Yesus lakukan waktu di padang gurun, 40 hari 40 malam. Dia tidak makan dan tidak minum, bukan karena dia bersenang-senang atau melakukan kebodohan di sana. Hanya duduk-duduk dan diam selama 40 hari 40 malam. Tidak. Dari gambaran ini kita sudah bisa lihat bahwa yang Yesus lakukan adalah membahas mengenai penyelamatan manusia. Amin. PKK kan ini? Oh iya. Iya. Jadi cerita mengenai puasa Yesus, konsep utama di dalam berpuasa adalah pertama, menjalin hubungan erat dengan Sang Khalik untuk keselamatan orang lain. Seringkali kita puasa untuk memenuhi keinginan kita. Bukankah itu cinta diri? Makanya banyak orang bertanya, Pendeta James, kenapa saya sudah puasa Tuhan tidak jawab? Saya balik tanya, kamu puasa mengenai apa? Kalau kamu puasa mau cari mobil, ya Tuhan nggak jawab lah. Kalau kamu puasa cari duit. Tapi kalau kita puasa untuk kebaikan orang lain, itu paling cepat Tuhan jawab. Di dalam puasa, yang harus kita jalin yang paling utama sebelum kita datang kepada konsep, kepada maksud puasa itu, harus kita ingat baik-baik ketika kita datang kepada Tuhan dalam puasa dan doa. Pertama-tama yang kita harus buat adalah menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Singkirkan segala pikiran keduniawian dari pikiran, segala keinginan hati. Rendahkan hati itu di hadapan Dia. Mengakui kebesaran Tuhan. Melupakan segala keinginan-keinginan dan hawa nafsu daging ini. Ini menjadi puasa yang benar. Makanya tidak heran dalam kitab Matius, Yesus katakan, kalau engkau berpuasa, minyaki kepalamu supaya orang tidak mengetahui engkau berpuasa. Karena puasa itu mengandung secret, rahasia.
Puasa mengandung rahasia dengan Allah karena kita menjalin batin. Adakah batin itu dibeberkan? Tidak ada. Hubungan anak dengan orang tua itu hubungan batin namanya. Makanya tidak heran kalau orang sering mereka bilang, aduh, saya rasa anak saya pasti ada apa-apa. Oh benar, dia telepon, dia lagi sakit. Orang tua merasa apa yang anaknya rasa. Betul tidak? Itu kan hubungan batin namanya. Ada chemical. Sebenarnya itu bukan satu magic. Tidak ada bicara magic atau spiritisme di sana. Tetapi itu kealamian yang Tuhan buat kepada kita. Kalau kepada binatang itu disebut insting. Kepada hewan itu dikenal dengan insting. Karena hewan tidak dapat berpikir. Tapi mereka gunakan insting untuk merasakan apakah musuhnya akan menerkam dia. Mereka akan rasa itu. Tapi pada manusia, ini yang disebut dengan batin. Tetapi diselewengkan oleh setan, sistem batin ini menjadi satu hal yang salah. Tapi sebenarnya kita lebih baik kalau kita membangun batin itu dengan kali kita. Itu sangat-sangat berkuasa. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan di sana. Amin. Kadang-kadang kita bermain dengan emosi untuk merasakan hadirat Allah. Tidak perlu bermain emosi. Secara otomatis kalau kita memiliki hubungan yang baik, kita akan merasakan itu. Dan kita tidak dapat memungkiri bahwa Tuhan itu ada. Malah Yesus katakan, Roh Kudus itu dia berikan sebagai manifestasinya, menggantikan Yesus yang sudah tidak bisa hadir di mana saja. Yesus tidak bisa hadir di mana saja. Hidup kealahannya sudah dibungkus dengan kemanusiaan. Ada manusia bisa hadir kemana saja. Sementara atribut kealahan, dia itu hadir di mana saja. Karena Yesus tidak dapat melakukan itu, ada Roh Kudus yang sama dengan dia, yang akan menjadi manifestasi Yesus. Dengan adanya Roh Kudus, kita merasakan hadirat Yesus dengan kita. Dan itu dapat kita latih dengan berpuasa. Saudara, sebagai orang Kristen, jangan kita merasa aneh dengan puasa, seolah-olah itu hanya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sebelah. Tidak. Alkitab dalam konteks puasa ini sangat-sangat penting. Karena Tuhan ingin menjalin hubungan yang intim. Ada batin antara pencipta dengan ciptaan. Ingat, Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Kerinduan Allah terbesar adalah hidup bersama-sama dengan ciptaannya. Karena dosa yang memisahkan kita. Tuhan sudah gatal kakinya ingin bertemu saudara. Sudah gatal pundaknya ingin memeluk saudara. Tetapi kemuliaannya adalah api yang menghanguskan. Dia tunggu masanya. Dia harus bentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Supaya kita tercipta. Dikembalikan kepada keadaan semula. Di mana kemuliaan Allah akan menyelubungi kita. Dan akan ada kuasa untuk dapat memegang kali itu. Selama kita hidup di atas dunia yang berdosa ini, Tuhan mau supaya kita tidak terpisah dengan Dia. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung hari ini, tetapi Dia menjanjikan satu hal yang pasti. Roh Kudusnya akan selalu berada dengan kita. Dan kita boleh latih merasakan kehidupan itu. Kehidupan Yesus dalam hidup kita. Dengan puasa. Makanya banyak orang Kristen gagal di dalam menghidupkan kehidupan kekristenan. Karena mereka kurang memperhatikan hal ini. Mereka pikir puasa itu bukan, mereka pikir yang penting masuk ibadah sudah cukup. Masuk ibadah 1 minggu 1 kali atau 2 kali, ikut Bible study itu sudah cukup. Tidak. Kita perlu mengambil waktu berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim bersamanya. Mengenai puasa, Yesus berkata, kalau engkau berpuasa, jangan kelihatan apa? Somber, kelihatan muram. Coba buka dalam Matius pasal 6 ayat 16. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 16. Dia katakan di sana, kalau engkau berpuasa, ini hal berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka mengubah mukanya, jadi kelihatan lagi lemas. Kenapa? Lagi puasa saya. Mencari perhatian. Itu kan orang demo, kalau mereka demo di depan gedung MPR, nggak makan, nggak minum, supaya kelihatan ada, aduh kasihan ya, supaya ikuti apa yang mereka mau. Mereka lakukan itu kepada Tuhan, tidak boleh. Mungkin kalau di depan presiden, manusia boleh mereka lakukan, tapi tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati. Wajah kita tidak dapat menipu Tuhan, karena Dia membaca hati. Dia mau kita berpuasa dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Bukan dengan wajah yang muram. Dia mau kita datang kepadanya dengan sukacita, karena hubungan ini yang mau diciptakan. Hubungan intim ini, hubungan batin ini yang kita mau ciptakan. Bukankah kita berbahagia memiliki hubungan dengan Tuhan yang sekian lama tidak bertemu kita? Kok kita bertemu Dia lalu kita muram? Makanya lihat Yesus katakan dalam Matius pasal 9:15. Dia bagaimana mungkin itu para tamu akan muram di depan pengantin perempuan itu, sementara pengantin itu ada dengan mereka. Mana mungkin? Tetapi akan ada waktunya ketika pengantin itu akan diambil dari antara mereka, mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan sementara mengajak pikiran kita bahwa selama kita berpuasa, kita harus memiliki sukacita. Ada sukacita dengan Yesus. Dia tidak mau kita berpuasa dan kelihatan kita itu sementara berduka cita. Banyak orang tidak makan, makanya kalau kita fokus kepada tidak makan, tidak minum, kita akan mengeluh di sana. Akhirnya ujung-ujungnya kita sakit. Kena penyakit lambung karena stres. Sebenarnya puasa itu sementara membentuk tubuh kita diperbaharui kembali, dan ada juga dampak kesehatan yang lain dalam puasa, di mana usus kita dibersihkan secara otomatis. Sudah menumpuk, kita tidak isi makanan, diistirahatkan ususnya, dia akan tenang dan dia akan keluarkan zat-zat yang akan membersihkan dinding-dinding usus. Itu keuntungan dari puasa. Keuntungan secara kesehatan, kalau saya lihat. Di sini ada ibu dokter, saya rasa ibu dokter sangat memahami. Tapi saya melihat dari cara pandang, kalau di dalam Alkitab, memang dia itu secara Alkitabiah, di mana puasa ini menjalin hubungan intim dengan Tuhan, ada sukacita di sana, ada kedamaian di sana, dan di sana kita akan mendapatkan kepuasan. Saya suka ambil komentar dari Highfield Williams. Dalam majalahnya SDA Review, dia bilang begini, bagaimanapun itu berpusat kepada Tuhan. Ini puasa. Yang saya bold ini, yang saya tebalkan hurufnya. Dia bilang, as preparation for God's guidance. Jadi kalau puasa itu adalah satu persiapan untuk tuntunan Tuhan dan untuk memperbarui kehidupan kita. Ini dasar ayatnya. Dalam Keluaran 24 tadi yang kita sudah baca, dan Daniel pasal 9 yang kita sudah baca tadi. Jadi ini mengawali. Makanya Yesus sebelum dia masuk kepada misi, apa yang dia lakukan? Dia berpuasa. Dan saudara, saya mau katakan di sini, Yesus menang bukan di salib. Dia menang dari padang gurun. Kemenangan yang dia peroleh bukan di salib. Salib itu adalah bukti atas kemenangannya, tetapi dia sudah menang mulai dari padang gurun. Karena selesai dia berpuasa, setan ditaklukkan. Saudara lihat dampak dari puasa. Kalau kita rajin berpuasa, dosa itu dapat kita taklukkan. Makanya itu saya katakan tadi, orang Kristen banyak menjadi hamba dosa, mengakui dan selalu bergumul dengan dosa, karena mereka kurang berpuasa. Puasa itu menjalin keintiman. Puasa itu memperbaharui hidup.
Kemenangan-kemenangan Kristen kalau kita ikuti cara Yesus ada di puasa. Ambil satu hari saja dalam seminggu, atau ambil 1 jam saja dalam satu hari. Ada puasa, nanti sebentar saudara akan lihat pembagian puasanya. Tetapi lihat ini, untuk menyatakan hal-hal that hinder our intimacy with God. Jadi ini hubungan yang intim dengan Tuhan. Menyatakan bagaimana kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. To remind us that we are sustained. Untuk mengingatkan kita bahwa kita itu dipelihara oleh setiap firman Tuhan yang datang dari mulut Allah. Jadi puasa itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu dipelihara. Makanya Yesus katakan kepada setan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup oleh firman. Buktinya Musa 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Tapi dia hidup. Mengapa? Karena dia ada berhubungan dengan orang sumber hidup. Kalau dia berhubungan sungguh dengan sumber hidup. Makanya secara manusia, kalau bicara mengenai sains, satu hal yang impossible, satu hal yang tidak mungkin, orang tidak makan, tidak minum dalam 3 hari dan dia masih survive, masih bertahan. Itu secara sains, tetapi tidak secara teologi, tidak secara ketuhanan. Ketika orang itu sungguh-sungguh, dan saya sudah dapat satu bukti, ada seorang ibu, dia orang Jawa. Dia itu penyakitnya sudah kronis. Dan saya tanya, kenapa bisa sembuh? Dia bilang, pendeta percaya atau tidak? Saya tidak makan selama 1 bulan. Bukan saya demo, tapi saya berfokus walaupun saya mati. Tapi saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya maksud lain. Dia malah jadi Kristen. Padahal dia seorang Islam. Sudah lihat itu. Tapi dia percaya Yesus. Hanya dengan hal itu, begitu dia selesai, dia diubahkan, dia disembuhkan. Dia menjadi seorang Kristen. Dan bertemu dengan saya. Saya senang dengar kesaksiannya. Jadi saudara lihat, puasa itu memiliki makna yang besar. Nah, ada 4 jenis puasa. Yang pertama yang disebut dengan normal fasting. Ini puasa normal. Itu biasa sama dengan Daniel, sama Musa. Itu puasa normal. Mereka 40 hari dia tanpa makan. Ini yang dilakukan. Mereka puasa 40 hari tanpa makan. Ini puasa normal namanya. Namun ada yang disebut dengan partial fasting atau hanya sebagian saja. Jadi dia tidak full tidak puasa full, tapi hanya dia berpuasa menghindari makanan-makanan khusus. Jadi bukan hanya seperti Daniel pasal 10 ayat 3 ya. Dia lakukan di sana, dia menghindari makan makanan khusus. Ada juga yang disebut absolute fasting atau puasa yang absolut. Dia tanpa air, tanpa makanan selama 3 hari. Contohnya dalam Ester 4 ayat 16. Dan juga ada yang disebut dengan voluntary group fasting. Jadi ini voluntary, ini puasa secara jemaat. Dan biasa itu orang-orang ini hanya ambil bagian saja. Kalau dia mau puasa sampai sepenuhnya 1 hari 24 jam itu, atau hanya sebagian ikuti 1 jam saja dia ikut. Intinya, yang di dalam konteks puasa ini, yang diperhatikan adalah kualitas hubungan dengan Tuhan. Itu mungkin bahasa yang tepat saya gunakan. Di dalam puasa itu yang diperhatikan adalah kualitas hubungan dengan Tuhan. Bukan tergantung dari tidak makan, tidak minum. Makanya seperti siapa namanya tadi? William, dia katakan bahwa dia yang membagikan hal ini. Ada yang disebut dengan normal fasting, partial fasting. Namun kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, dari cara berpikir teologi
mereka pada umumnya sehubungan dengan puasa ini, kita dapat gunakan bahasa berarti puasa itu tergantung dari kualitas hubungan itu. Kualitas dengan Tuhan. Nah, dalam mempraktekkan puasa, ada yang disebut dengan occasional fasting atau puasa yang kadang-kadang. Ada yang disebut dengan regular discipline of fasting, regular discipline. Ada yang juga dengan optional fasting. Jadi untuk occasional fasting, dia biasanya dia puasa tetapi dia tidak makan nasi, tapi dia makan makanan-makanan ringan. Ini yang disebut dengan light meal. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan dia tidak makan makanan berat seperti daging, ikan, dan macam-macam. Tidak ada. Jadi makanan yang mudah dicerna. Ini yang disebut occasional fasting. Tapi dia tetap makan. Karena dia tidak berfokus kepada tidak makan, tidak minum. Jadi dia tidak memiliki puasa yang disebut dengan puasa keseluruhan. Dan yang kedua, regular discipline of fasting. Dia diawali dengan secara perlahan, 24 jam itu, dia hanya 2 kali makan. Jadi contoh, jam 6 petang, dia makan, nanti dia makan lagi besoknya jam 6 petang. Jadi dalam 1 kali 24 jam, dia hanya ambil 2 kali untuk makan. Jadi ada puasa seperti itu. Dan optional fasting, ini dia bukan puasa masalah makan, tapi dia puasa bukan hanya makan, tapi dia puasa juga dalam hal-hal kebiasaan. Contoh, dia senang nonton TV. Dia berhenti nonton TV, tidak mau lagi nonton TV. Karena memang mau fokus kan dengan Tuhan. Jadi ini macam-macam orang berpuasa di dalam cara pandang berpuasa. Namun, ini hal yang harus kita ingat dalam berpuasa. Monitor your inner thoughts. Jadi kita harus awasi pikiran kita and maintain a worshipful attitude. Membangun sikap ibadah. Ini yang harus kita bentuk di dalam puasa. Jadi awasi pikiran itu. Jangan kita puasa tapi kita sementara menceritakan kejelekan orang lain. Jangan kita puasa tetapi kita sementara mengalihkan pikiran kepada hal-hal dunia. Bukan itu puasa. Puasa itu dia bilang maintain a worshipful attitude. Makanya kualitas puasa itu yang dibutuhkan. Kalau kita hanya bisa mampu menahan kualitas pikiran itu hanya dalam 1-2 jam, itu puasa namanya. Daripada kita mau berusaha 24 jam namun kita gagal di tengah. Be careful not to call attention to what you are doing. Jangan sampai orang tahu saudara sementara puasa. Itu. Devote this fasting time to devotional activities. Jadi ini aktivitas puasa ini harus disertai dengan renungan. Seperti berdoa, membaca materi-materi renungan, dan belajar firman Tuhan, dan cari Tuhan. Penuhi diri dengan doa. Ini langkah-langkah kalau kita berpuasa. Jadi puasa sekali lagi adalah kualitas hubungan dengan Juru Selamat. Apabila kita sertai puasa itu dengan doa yang sungguh, itu memiliki kuasa yang besar, kuasa hidup untuk menjadikan saudara dan saya manusia yang seutuhnya dalam Kristus. Kiranya pelajaran ini boleh membawa hati kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih memahami Tuhan, dan ketika kita berpuasa, kita tidak akan hilang arah, kita akan tahu tujuan utama dalam puasa itu. Bukan kita demo, tetapi kita ingin menjalin hubungan yang intim bersama Juru Selamat itu. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.